Boleh nih Uma, perkenalan dulu sebelum kita diskusiin tentang topik yang kita bahas hari ini, yaitu tentang mempersiapkan anak belajar membaca dan menulis dengan metode Montessori. Baik, terima kasih. Salam kenal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya di sini biasanya saya sebagai moderator, tapi kali ini saya di sini mendapat kesempatan untuk berbagi cerita. Di sini saya berbagi cerita mengenai mempersiapkan anak belajar membaca melalui metode Montessori. Halo. Jadi di sini saya adalah namanya Via Rizkiana, tapi biasa dipanggil dengan sebutan Uma gitu ya. Jadi lebih familiar dengan sebutan Uma gitu karena anak saya manggil saya dengan sebutan Uma. Kalau kesibukannya sama seperti ibu-ibu rumah tangga yang lainnya, ya beberes rumah seharian, mengurus anak seharian, mengurus suami ya seharian gitu. Udah banyak yang join nih Uma, kayaknya kita langsung mulai aja ya pembahasan kita hari ini, yaitu tentang Baik. persiapan baca tulis tadi. Oke, ini Uma mungkin ada beberapa teman kita yang join di sini mungkin belum tahu ini apa Montessori gitu. Mungkin Uma bisa secara singkat menjelaskan Montessori itu apa sih? Oke, kalau ini ya cerita tentang Montessori itu kan sekarang lagi booming banget ya, Ibu Sri ya, lagi happening banget gitu ya. Mungkin di Austria juga sama ya, sama nggak di Austria? Atau memang di Austria udah lebih dulu nih sebetulnya Iya, boomingnya? iya, mungkin di Indonesia mungkin lagi happening sekarang ya, tapi di sini Iya, juga udah lama deh kayaknya Montessori-nya. Dan rata-rata oke. yang sekolah Montessori itu rata-rata kelas swasta, sekolah swasta gitu. Oh gitu, ya sama ya. Hmm. Berarti di Indonesia juga rata-rata di sini adalah sekolah swasta dan biasanya kalau kita membahas tentang Montessori gitu ya, di Indonesia itu booming itu kalau saya lihat setelah pandemi gitu. Setelah pandemi terus orang tuanya sering sibuk di media sosial, terus saling sharing sana sini. Akhirnya Montessori ini saling ini ya, saling bertukar informasi antar ibu satu dengan ibu yang lain. Dan biasanya Montessori itu identik sekali dengan aparatus Montessori gitu ya. Jadi kalau kita membahas mempersiapkan anak belajar membaca menggunakan metode Montessori, kadang tuh otak kita itu udah keplot tentang materialnya itu yang penting yang dipakai apa ya gitu ya. Nanti metodenya kayak gimana ya gitu. Padahal sebetulnya untuk metode Montessori itu sendiri adalah sebuah pendekatan gitu ya. Sebuah pendekatan gimana pendekatan ini itu berbeda dengan pendidikan-pendidikan di reguler sana atau kalau kita bilang di pendidikan tradisional gitu ya Ibu ya. Nah, kalau misalkan bedanya apa sih gitu ya? Bedanya apa gitu ya? Bedanya bukan hanya di aparatusnya aja gitu ya. Kita harus tahu sebelum kita membahas tentang aparatus Montessori, kita harus tahu dulu nih bahwa ada hal yang sangat berbeda di sini yaitu di Montessori itu kita selalu mengikuti anak dalam artian bukan mengikuti ya terus-menerus mengikuti semaunya gitu ya, yaitu ada sebuah apa namanya prinsip dasar yang harus kita pahami yaitu follow the child. Sama halnya ketika mempersiapkan anak belajar membaca, kita nggak bisa sama ratakan anak, kita nggak bisa yang namanya punya patokan oh anak sekian bisa baca, kalau nggak bisa baca berarti dia gagal, nggak begitu. Jadi anak mempunyai potensi sendiri-sendiri, anak berkembang dengan potensinya sendiri-sendiri. Nah, itulah Montessori. Dan saya selalu menekankan bahwa Montessori itu adalah sebuah gaya hidup, Ibu Sri. Jadi, sebetulnya bukan hanya untuk menerapkan ke anak, tapi juga bisa bagaimana saya berkomunikasi dengan ibu, saya berkomunikasi dengan suami. Jadi, kalau kita udah bicara Montessori secara mendalam, pasti kita akan berpikir bahwa sebetulnya Montessori itu adalah gaya hidup. Seperti itu. Nah, Masya Allah, holistik sekali ya. Jadi bukan hanya memontessorikan anak sebenarnya ya di Montessori ini. Jadi secara Betul. keseluruhan kita ikut bermontessori gitu dengan keluarga, dengan pasangan, seperti Betul. itu ya Uma ya. Dan menarik sekali di Betul. Montessori berarti kita juga ada istilah yang namanya follow the child. Ya, follow the child sendiri ini gimana nih Uma maksudnya? Ngikutin anak itu Oke. yang kayak gimananya sih gitu.
Oke, kalau saya bilang nih, Bu Sri ya, saya dan suami itu bilang bahwa apa yang terjadi pada anak sebetulnya itu sinyal dari Tuhan untuk kita mendampingi anak gitu loh. Tapi kadang kita berpikirnya bahwa ketika anak tidak mengikuti apa yang kita inginkan, itu namanya anak yang membangkang gitu ya. Kita nggak melihat sisi lain bahwa sebetulnya itu sinyal dari Allah bahwa oh anakku tuh lagi butuh stimulasi pra menulis, mau kamu dikasih stimulasi pra membaca pun ya anakmu nggak akan tertarik gitu loh, belum akan tertarik gitu. Jadi ada sinyal-sinyal dari Allah yang nantinya membuat kita bisa follow the child. Nah, untuk follow the child ini, kita nih, Bu Sri sebagai orang tua harus belajar dulu nih. Nah, periode sensitifnya itu apa aja, terus batasannya itu apa aja, terus apa namanya, areanya itu apa aja. Kita harus belajar nih gitu. Karena kalau kita berbicara soal membaca, sebetulnya untuk proses maju ke dalam proses membaca, ada hal yang paling mendasar di area Montessori yang tidak boleh di skip gitu loh, yaitu kita masuk di area practical life gitu. Jadi ada area practical life terus yang harus dilalui dulu, nanti baru di area sensorial gitu-gitu ya. Jadi emang harus step by step gitu Ibu Sri. Kalau misalkan kita bilang ngikutin anak, ya udah Montessori ngikutin anak, ya udah kita ikutin anak aja. Anaknya nggak mau ya udah biarin aja, nggak begitu. Jadi kita tetap memberikan lingkungan yang tepat. Nanti tuh bener-bener enjoy banget Ibu Sri kalau udah ini ya nerapin Montessori gitu. Masya Allah, berarti secara holistik banget ya ini Montessori. Oke. Jadi udah dijelasin sama Uma tadi ya, follow the child itu bukan berarti kita harus ya ikutin anak maunya kayak gimana gitu, nggak gitu juga ya. Tapi follow the child itu adalah maksudnya kita dapat sinyal ya, ini behavior anak kira-kira perkembangannya seperti apa, dan sinyal itu mengisyaratkan kepada kita apa yang bakal kita provide untuk anak kita untuk kembangnya gitu ya Uma. Dan untuk proses membaca dan menulis itu sendiri itu adalah proses yang panjang gitu ya. Menarik sekali nih Oma. Kira-kira gimana sih caranya itu kita nerapin apa strategi gitu, cara kita bisa mengajarin anak kita baca tulis gitu? Apakah mulai dari usia mau masuk SD gitu, atau bisa dimulai sejak dia kecil, atau gimana ya Oma? Oke, kadang pertanyaan yang suka ditanya itu bagaimana ya persiapan membaca dan menulis ya untuk metode Montessori. Saya selalu bilang bahwa persiapan yang sangat mendasar yaitu kita sebagai orang tua itu belajar terlebih dahulu. Jangan fokus terhadap usianya berapa ya anaknya gitu ya, bahannya apa aja ya gitu ya, metodenya itu kayak gimana ya, bukan itu. Tapi diri kita dulu nih sebagai orang tua udah belajar, karena untuk maju untuk proses itu tuh nggak akan jalan kalau kitanya nggak belajar gitu Ibu. Kalau misalkan kita bilang, aku udah belajar kok, tapi kok anakku tetap nggak mau ya gitu ya, coba deh belajarnya sudah sejauh mana gitu ya. Karena untuk belajar Montessori itu nggak bisa sebetulnya secepat kilat gitu, apalagi lagi live aja nih, itu sebenarnya nggak bisa. Nah, kita sebagai orang tua sudah belajar terlebih dahulu. Nanti kalau kita sebagai orang tua sudah belajar, nanti tentunya kita bisa melanjutkan nih untuk menyiapkan lingkungan yang tepat. Setelah untuk menyiapkan lingkungan, baru deh kita bisa menerapkan di anak. Dan untuk menerapkan di anak itu sendiri, sebetulnya nggak ada patokan sama sekali bahwa anak usia 4 tahun atau misal melihat anak saya ya Ibu ya, anak usia 3,5 tahun, anaknya Uma udah bisa baca, berarti udah deh kita follow Uma aja biar nanti anaknya usia 3,5 tahun atau 4 tahun udah bisa baca. Bukan begitu. Jadi di usia 3,5 tahun mungkin anak saya bisa nih membaca gitu ya, karena memang kalau kita bahas membaca itu sebetulnya panjang banget ya Bu Sri. Ada komponen otak di anak di mana ada anak yang mungkin jadi gini, otak anak itu dibagi menjadi 4 bagian, di mana, nah 5% itu anak, kita bahas dari yang 5% ya. 5% ini adalah anak-anak yang bisa membaca tanpa diajari gitu loh. Mungkin kitanya sedang belajar, terus dia bisa dengan sendirinya, termasuk anak saya gitu ya. Terus yang kedua itu adalah di komponen 35%, di mana anak-anak ini dia belajar membaca gitu ya secara sistematis dan juga cepat gitu loh. Diajarin sekali dia ngerti.
Dan yang untuk komponen yang ketiga adalah di komponen 45%, yaitu dia itu udah diajarin secara sistematis, terus secara sistematis, terstruktur dan juga secara berulang-ulang gitu. Jadi udah 45% dan normalnya biasanya anak ada di komponen 45% ini nih Mbak Sri gitu ya. Terus anak yang lainnya berapa persen lainnya itu gimana nih? Nah, yang 15% ini adalah anak yang kesulitan belajar membaca. Jadi termasuk anak disleksia, disgrafia, diskalkulia di dalamnya. Jadi ada anak 15% ini nih. Kenapa di Montessori itu belajarnya step by step dan bagaimana cara persiapannya memang benar-benar dari dasar sekali, itu supaya kita memahami bahwa anak kita itu termasuk dalam komponen mana sih, supaya kita sebagai orang tua tuh nggak yang mudah putus asa atau bahkan melabeli anak bahwa anakku kok nggak bisa baca-baca sih, misalkan gitu loh Mbak Sri. Jadi bagaimana persiapannya, yaitu tadi bahwa kita belajar terlebih dahulu, nanti lingkungannya disiapkan, kita memahami dulu bahwa sebetulnya apa sih yang harus dibutuhkan buat anak membaca gitu. Masya Allah, luar biasa sekali nih Uma. Jadi sebenarnya kayak triangle dia ya, cara kita mempersiapkan anak untuk bisa membaca itu gitu. Jadi Betul. harus ada prepare adult dulu, orang tua yang udah bisa gitu ya untuk memfasilitasi anak, atau kita yang selalu dan terus menerus untuk belajar gitu. Dan environment juga yang tadi Uma, dan anak salah satunya intinya gitu. Menarik sekali nih Uma, ini ada teman kita yang bertanya ini. Kita boleh langsung ke pertanyaan atau bagaimana Uma sembari kita lanjut diskusi? Gak apa-apa sih, bebas aja, bebas. Iya, bebas aja ya. Oke, ini Assalamualaikum Uma, maaf saya dari Ningsih gitu ya. Assalamualaikum Uma, maaf saya ingin bertanya bagaimana jika ada seorang anak yang berumur 4 tahun tapi tidak bisa membaca dan di dalam perkataannya selalu kasar kepada orang lain. Tapi itu pun dia mengikuti orang tuanya yang berbicara kasar. Bagaimana cara mengatasinya gitu? Wah, ini minta solusi ya, gimana cara mengatasinya? Oke, jadi kalau saya mohon izin jawab ya Ibu Sri. Jadi kalau misalkan di Montessori itu sendiri ya, sebetulnya sebelum kita membahas tentang membaca, itu sebetulnya ada berbahasa dulu sebelum berbicara, menulis dulu sebelum membaca gitu loh. Nah untuk berbicara ini, kok ada anak yang berbicaranya kasar, kok dia nggak bisa baca gitu ya. Yang namanya anak itu pasti menyerap bahasa yang ada di lingkungannya. Gimana supaya anaknya nggak bicara kasar? Tentunya orang dewasanya dulu nih yang nggak berbicara kasar. Kalau kita bilang, nak stop nak, kamu nggak bicara kasar. Tapi yang dia lihat adalah berbicara kasar. Padahal sejatinya seorang anak itu akan lebih mudah belajar ketika dia melihat apa yang orang lain kerjakan. Misalkan ketika orang lain nyapu gitu kan, dia kan seneng nyapu gitu ya Ibu Sri, dia langsung otodidak megang sapu, ikut-ikutan nyapu. Sama halnya perkataan, dia perkataan denger ya, ngomongnya kasar, ngomongnya nggak halus, ngomongnya nggak sopan, tidak ada tata kramanya. Maka dalam hal ini bisa dikatakan kita sebagai orang dewasa memberikan contoh gitu loh, role model di dalamnya. Karena yang tadi triangle tadi itu ya, triangle Montessori itu harus kita terapkan dimanapun itu, tidak hanya dalam area calistung aja, tapi juga dalam kehidupan berbahasa, berbicara gitu. Terus kok anak 4 tahun belum bisa baca? Nah ini harus di screening nih, panjang banget. Nanti sambil cerita, nanti coba Ibu cek kembali. Kira-kira yang terlewat itu apa ya gitu. Boleh dilanjut ya, jadi Ibu Sri? Kalau 4 tahun misalnya anak belum bisa baca, mungkin ada sesuatu atau belum menunjukkan tanda dia bisa baca atau tertarik terhadap huruf dan bunyi gitu ya, bunyi kata gitu ya Uma. Mungkin ada sesuatu yang missing dari tahap perkembangannya gitu, dan kita juga harus merunut lagi nih ke belakang, flashback lagi ke belakang, apa yang tertinggal atau missing dari tahap perkembangan anak kita gitu ya. Dan betul sekali kata Uma tadi tentang anak yang suka ngomong kasar, karena anak itu kayak apa ya, kalau saya bikinnya tadi di feed saya, di postingan saya itu kayak tangkapan kamera gitu. Jadi dia menangkap spesifik sekali dan jelas sekali gitu ya, apa yang dilihat dan didengar gitu. Jadi kalau seandainya kita sering mencontohkan hal-hal yang kurang baik kepada anak,
maka itulah yang bakal secara tidak langsung nanti anak tanpa sadar dia bakal menyerapnya, begitu ya Oma. Betul Jadi sekali. sebaiknya kita harus mempersiapkan diri kita dulu nih, bukan hanya dalam soal membaca gitu ya, dalam segala hal, Iya, agar segala hal. menjadi role model untuk anak kita, begitu ya. Seberapa penting sih Oma kita harus mengajarkan anak kita atau mempersiapkan anak kita untuk bisa baca dan menulis gitu? Kalau misalkan saya tanya seberapa penting sih Uma ngajarin anak persiapannya gitu ya. Nanti saya tanya nih balik sama orang yang tanya sama saya, seberapa jauh ibu pengen anak ibu belajar baca. Jadi tujuan anak ibu belajar baca itu tujuannya buat apa sih gitu loh. Atau cuma buat dia masuk SD, atau cuma buat dia nantinya misalkan biar bisa baca aja gitu ya, atau biar itu menjadi sahabat dalam perjalanan hidupnya gitu loh. Jadi saya kan tanya balik, kalau memang cuma sekedar buat tujuan masuk SD ya udah pakai cara cepet aja nggak masalah gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan tujuannya itu nggak sekedar anak bisa baca, tapi anak mampu memahami bacaan, anak suka kegiatan membaca, anak terbiasa dengan membaca, maka ada hal yang harus kita tanamkan, yaitu kita harus melihat nih mental anak terlebih dahulu. Mungkin di luar sana sering kita mendengar tentang persiapan fisik anak gitu ya, gross motor skillnya, fine motor skillnya, tapi kadang kita lupa tentang mental anak yang dipersiapkan, dimana ketika anak usia 0 sampai 3 tahun itu mentalnya harus dijaga, termasuk dalam proses membaca. Gak ada anak usia 0-6 tahun itu biar pinter ini itu gak ada. 0-6 tahun ini kita bentuk dulu nih mentalnya, biar dia merasa aman, merasa dicintai, biar dia tuh nantinya merasa aku tuh berharga gitu ya, tapi bukan berarti dimanja. Nantinya kalau mentalnya udah oke, diimbangi dengan fisik ya, persiapan fisik gitu, fisik anak baik secara gross motor skillnya, fine motor skillnya, nah nanti baru nih kita bisa masuk ke dalam teknis membaca. Jadi ada yang namanya persiapan pra-pranya gitu yang sangat panjang sekali, nanti baru masuk deh ke dalam area teknisnya gitu Mbak Sri. Jadi bukan hanya yang beredar selama ini atau yang sering kita dengar mungkin kayak fine motor skill dan gross motor skill itu berpengaruh terhadap kesiapan anak untuk belajar membaca dan menulis. Tapi jauh daripada itu sebenarnya kesiapan mental anak pun berpengaruh gitu ya Uma. Kalau seandainya dia belum merasa secure, belum merasa kayak dia diapresiasi dan dia merasa mampu untuk itu, mungkin belum terlalu mempengaruhi anak mungkin ya untuk belajar membaca dan menulis gitu ya. Mbak Sri, saya tuh pengen mengingatkan ya bahwa biasanya tuh orang tua kan berharap lebih tentang membaca. Jadi ketika anak menolak, kita tuh menghakimi dia gitu loh. Dengan penghakimannya kita kepada anak di saat dia sedang berusaha dan berupaya gitu ya. Atau mungkin dia belajar huruf A kok A, terus kok kamu belajarnya A terus si D misalkan. Padahal cuma kata seperti itu ya. Nah, itu bisa merobohkan nih mental anak, ibaratnya meretakkan sedikit demi sedikit gitu. Segala sesuatunya itu ketika mendampingi anak yang utama dan lebih utama yaitu menjaga mentalnya. Jadi untuk apa anak bisa ini dan itu kalau mentalnya nggak terjaga gitu loh. Jadi kita menjaga mental anak supaya nantinya kita juga bisa membangun koneksi dengan anak dengan baik. Seperti itu, Ibu. Iya, Masya Allah, luar biasa, Oma. Ini saya merasakan sekali ini. Gimana kita di Montessori itu kayak yang lebih merasanya itu gimana kita lebih memanusiakan anak gitu. Sering kan kalau kita orang dewasa ini berpikir ya dia kan anak kecil gitu, apalah anak kecil gitu. Padahal anak kecil sendiri pun dia punya perasaan, punya harga diri dan pengen dihargai gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin itu yang missing dari kita. Padahal dia dengan kemampuan dia yang saat itu adalah kapasitas yang dimilikinya gitu. Kadang kita lupa untuk menghargai pencapaiannya sehingga mungkin kita juga lengah gitu, kurang menghargai kemampuannya gitu ya dalam mencapai sesuatu gitu ya Uma. Sehingga dia kayak merasa wah aku nggak mampu nih, aku nggak jago nih. Akhirnya dia nggak berani untuk mulai lagi atau untuk mengulang lagi hal yang sama begitu ya. Selanjutnya, jadi apa nih Uma?
mulainya kita ngasih anak pelajaran untuk baca atau persiapan untuk baca dan menulis gitu? Apakah sejak kecil atau gimana? Apakah kalau dia udah mau masuk SD atau TK gitu, Oma? Oke, nah ini nih pertanyaan yang suka ibu-ibu juga teman-teman di luar sana, kelas mendampingi anak untuk usia berapa tahun ya Uma ya? Saya selalu jawab sejak lahir gitu loh. Ya kok bisa sejak lahir gitu? Karena kan saya bilang di awal bahwa ada konsep berbahasa dulu sebelum berbicara gitu loh. Ada hal yang memang harus kita persiapkan, benar-benar kita persiapkan, nggak boleh kita skip, yaitu konsep berbahasa gitu loh Ibu Sri. Jadi kenapa kok sejak lahir? Ya karena anak belajar berbahasa ini kan sejak lahir. Anak menyerap berbahasa ini kan sejak lahir gitu loh. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan anak udah gede gimana dong Uma? Nah kalau udah besar coba kita tengok apakah konsep berbahasanya sudah baik, komunikasi dua arahnya sudah baik atau belum, karena nantinya akan saling berhubungan. Jadi kalau di Montessori itu berhubungan sekali Bu Sri. Jadi dari konsep berbahasa akan mempengaruhi dalam konsep berbicara gitu ya. Nantinya ada namanya konsep keteraturan gitu ya. Nantinya akan mempengaruhi di semua area Montessori termasuk berhitung gitu ya, keteraturan ini. Terus nanti masuk juga dalam menulis dulu, misal menulis dulu baru membaca misalkan gitu. Jadi dari kapannya ya dari lahir itu gitu Ibu. Jadi jangan, anak itu belajar itu bukan berarti dia belajar menggunakan buku, duduk diam, itu enggak. Karena sejatinya dalam kehidupan anak-anak ketika dia dilahirkan, yaitu semuanya adalah pembelajaran hidup yang harus kita nikmati bersama anak di rumah. Begitu Ibu Sri. Iya, betul. Jadi dimulai sejak dari usia 0 tahun ya, Oma. Parents semuanya kalau pengen tahu kapan sih usia terbaik untuk ngajarin anak baca gitu. Jadi mulailah dari kita delivery anak, maksudnya anak lahir itu adalah momen kita mulai mempersiapkan atau mengajarkan anak untuk membaca. Karena tadi itu awalnya itu dengan berkomunikasi, berbicara, dan ngajak anak untuk baca buku gitu ya, salah satunya. Story time, reading time, kalau mau tidur. Terus kalau seandainya bayi gitu, kan dia masih kecil gitu, Ma. Gimana sih ngajak bayi ngomong gitu? Pasti bakal mikir gitu juga kan. Useless nggak sih gitu? Gimana kira-kira, Ma? Kenapa? Untuk ngajak bayi ngobrol gitu ya? Iya, betul. Oke, jadi saya semakin takjub ketika belajar di area Montessori Baby gitu ya, di mana memang sejatinya bayi itu ya harus kita ajak bicara gitu. Barusan saya posting mengenai ketika anak menangis, ketika seorang bayi menangis, kita tuh jangan yang langsung nyodorin air susu ibu gitu ya, terus supaya dia diem gitu tuh enggak. Seenggaknya tuh kita bertanya, apa yang kamu rasakan? Nah, apakah kamu sedih? Kamu haus ya? Kita diajak ngobrol dulu gitu loh. Jangan langsung dialihkan perasaannya. Kita tanyakan dulu nih, walaupun memang dia tidak bisa menjawab secara langsung, tapi sejatinya dia menyerap apa yang kita utarakan gitu. Bahkan kalau saya bilang nih Bu Sri ya, anak usia 0 sampai 3 tahun gitu ya, itu adalah surga dunia gitu kalau saya bilang. Kenapa gitu ya? Karena apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu dilakukan dengan anak begitu aja. Tanpa kita harus bilang, nah ini adalah fonik Indonesia. Untuk ayah misalkan, nggak gitu. Tapi kita udah deh, mau anaknya pinter ngaji, ya udah kitanya ngaji. Mau anaknya membaca buku, suka baca buku, ya udah kitanya baca buku. Mau anaknya suka ke masjid nantinya, ya udah ikut sertakan anak ke masjid. Jadi di sini nih peran kita sebagai orang tua menyadari bahwa sejatinya belajar itu bukan hanya duduk diam gitu loh. Jadi dengan menyerap bahasa itu tadi, mengajak komunikasi anak, nah itu adalah cara komunikasi. Terus komunikasinya dengan apa ya, kayak saya ngobrol sama Ibu Sri. Mungkin kalau kita kan saling ini ya, saut menyaut gitu ya.
Nah, kalau misalkan anak ya mungkin responnya dengan dia menendang-nendangkan kaki, menendangkan tangan gitu. Nanti kita mulai mengobservasi, oh ketika anak menendangkan tangan, goyang-goyangkan tangan, oh berarti dia setuju dengan pendapat kita. Ketika dia menghentakkan kaki, oh dia berarti ingin diajak berjalan-jalan misalkan. Nah, kita observasi nih di sini, bukan menjadi orang tua yang kayaknya tuh serba tahu deh, pokoknya tuh aku yang serba tahu apa maumu, aku yang serba bener, pokoknya nggak yang seperti itu. Jadi saya jujur dulu kalau anak masih bayi menangis tuh pasti saya refleks ya, digendong terus saya susuin gitu ya, saya refleks kayak gitu. Terus ya itu menjadi sebuah perenungan dalam diri saya bahwa oh ternyata ditanyakan dulu ya, oh nak kamu sedih ya, kamu nangis ya, apa yang kamu rasakan, panas gitu, coba ibu cek AC-nya nyala nggak ya. Oh kamu mandi kok nangis ya, kenapa, kaget ya airnya dingin, coba ibu cek, iya bener airnya terlalu dingin, tunggu ya ibu kasih air panas lagi gitu. Jadi kita memberikan respon yang terus menerus, dan ini adalah fondasi awal untuk apa, untuk anak belajar nantinya gitu. Betul, Gitu Masya Ibu Sri. Allah. Iya, jadi walaupun anak bayi belum bisa merespon kita dengan bahasa, tapi setidaknya dia bisa menyerap apa yang kita katakan, dan dia punya cara dia sendiri karena dia belum bisa ngomong ya. Mungkin dengan gesturnya dia, body language-nya dia untuk merespon kita. Jadi bukan berarti anak bayi belum bisa ngomong, kita ya udah biarin dia, nggak usah ngomong sama dia, nggak gitu juga ya. Jadi ajaklah anak sesering mungkin untuk berkomunikasi dan bahasakan apapun yang kita lakukan bersamanya dia gitu. Jadi dia menyerap secara tidak langsung apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahasakan, dan salah satunya juga ngasih bonding gitu ya Oma. Jadi dia merasa kayak oke, I am belong to this environment gitu. Aku diterima nih di lingkungan ini. Oh, ternyata seperti ini rasanya, seperti itu ya. Dihargai menjadi anak kecil gitu ya. Jadi nggak di-neglect dia, nggak dibiarin aja nangis, terus dikasih langsung mimi gitu ya. Tapi ditanyain dulu. Betul. Oke, kamu haus ya, sini mama mimiin gitu. Mau mimi atau mau digendong aja atau apa gitu kali ya. Iya, betul. Iya. Diajak komunikasi dua arah ya, Uma. Betul, betul sekali. Iya, betul. Sejak kecil diajak komunikasi dua arah, dan itu pun adalah langkah awal kita untuk mengajarkan anak berbahasa dan membaca nantinya, serta menulis gitu ya, Uma. Nah, tentang membaca dan menulis nih, Uma, menarik. Tadi Uma juga udah sebutin sih sebenarnya yang antara membaca dan menulis itu yang lebih awal adalah menulis gitu ya, Uma. Atau apakah dia bisa beriringan gitu, dan bagaimana kalau seandainya penerapannya seperti itu, Oma? Oke, kalau dibahas tentang menulis dan membaca, sebetulnya memang di Montessori itu sudah ada quotes-nya ya dari Dr. Maria Montessori gitu. Saya nggak hafal gitu, jadi pokoknya ada sebuah quotes dari Dr. Maria Montessori yang menarik bahwa memang sejatinya anak belajar itu dari menulis dulu baru membaca gitu. Kenapa gitu ya? Kalau kita berpikir bahwa sandpaper letters itu untuk anak belajar membaca, itu bukan. Jadi untuk movable alphabet gitu ya, yang huruf-huruf gitu yang terpisah-pisah itu digunakan untuk nantinya anak belajar membaca, itu bukan. Jadi itu untuk menyusun kata, untuk tracing, di mana semuanya adalah langkah awal bahwa untuk kegiatan menulis anak gitu Ibu Sri. Jadi dari konkret dulu, kalau di Montessori itu kan belajar dari konkret dulu baru ke abstrak gitu ya. Jadi abstraknya itu membaca itu kan melalui buku, yang dinamakan membaca itu dari buku abstrak. Sedangkan prosesnya belajarnya itu memang menulis dulu baru membaca. Dari tracing sandpaper letters, dari nantinya tracing di pasir gitu ya, nanti menyusun menggunakan movable alphabet. Nah, jadi ada step by stepnya nih yang harus kita pahami gitu, bahwa sejatinya ketika mendampingi anak belajar gitu ya, itu memang menulis dulu baru membaca. Karena di Montessori, kalau kita berkata Montessori ya, belajarnya dari sesuatu yang konkret dulu baru ke yang abstrak. Abstrak itu kan bentuk tulisan di kertas, di buku gitu ya, sedangkan prosesnya itu kan kita belajari anak gitu ya, mendampingi anak melalui sandpaper letters, melalui sentre, melalui movable alphabet gitu
gitu ya. Jadi banyak nih prosesnya gitu. Iya, jadi dimulai dengan menulis dulu berarti ya. Karena ketika dia Konkret men-trace dulu. huruf itu dari sandpaper, itu kan saraf-saraf yang ada di kulit tangannya itu ngasih isyarat ke memorinya dia Mm-mm. ya. Jadi, nah ini ternyata seperti ini rasa huruf A gitu. Dan ketika dia udah bisa meraba atau recognize huruf tersebut, bakal ngasih insight atau pengetahuan ke dia, oh tentang ini huruf A gitu ya. Dan inilah yang bakal nanti membantu dia untuk step selanjutnya, yaitu untuk membaca gitu ya Uma. Nah, selanjutnya nih Uma, tentang membaca ini dan menulis. Berarti langkah-langkahnya gimana Uma? Caranya mengajarkannya gitu. Ada nggak step-stepnya dalam Montessori? Ya, oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang menarik ya. Jadi step-stepnya ada nggak sih dalam Montessori? Ada. Sebetulnya kalau range usianya sih ada juga gitu ya Ibu Sri. Misal usia segini, usia 0 sampai 3 tahun yang harus kita penuhi, misalkan apa dulu gitu tuh ada di Montessori. Tapi ini sebagai pacuan dasar aja, bukan ini patokan bahwa oh kalau dia nggak usia segini nggak bisa berarti dia gagal atau dia nggak normal gitu, enggak. Tapi ini sebagai patokan aja. Nah, untuk yang pertama adalah cara mengajarkannya, prosesnya kayak gimana. Jadi, hal yang harus kita lakukan dan harus kita ingat bahwa sebelum kita melangkah ke teknis membaca, kita harus paham tentang tahapan-tahapan membaca gitu ya. Jadi, tahapan-tahapan membaca dan menulis itu apa aja gitu ya, termasuk berhitung gitu ya. Itu ada yang namanya pra membaca, pra menulis, dan pra matematika gitu. Ini nggak boleh terlewati. Kalau kita bilang kapan dimulainya untuk menerapkan pra membaca, pra menulis, dan pra berhitung ini, ya sejak anak lahir, nggak boleh enggak. Karena sejak anak lahir, anak harus tahu tentang berbahasa. Sejak anak lahir, anak harus belajar konsentrasi. Sejak anak lahir, anak harus belajar keteraturan. Sejak anak lahir, anak akan belajar bagaimana dia merasa aman dan dicintai. Jadi ini tuh fondasinya semuanya adalah dari dasar. Terus apa yang harus kita lakukan? Coba saya akan cerita dari pertama yang pra membaca. Untuk pra membaca itu sendiri, biasanya kalau kita bilang pra membaca berarti kita mengenalkan huruf-huruf gitu ya, gitu. Padahal pra membaca di sini tuh bukan mengenalkan huruf-huruf aja, tapi yaitu kegiatan-kegiatan yang menggunakan sensoris ya, motorik serta kognitif anak. Jadi nggak cuma visualnya aja atau hafalan ABC mengulangi poster aja nih gitu loh. Jadi di dalamnya ini kita harus melihat tentang fisiknya anak, tumbuh kembangnya anak, kosakatanya anak. Ini kita harus lihat gitu ya. Jadi ini adalah pra membaca. Terus dalam pra membaca apa dong yang harus kita lakukan gitu. Dalam kegiatan pra membaca itu sebetulnya sangat banyak sekali, tapi pada intinya adalah kegiatan-kegiatan yang dimana di dalamnya membuat anak paham tentang pola, urutan, serta aturan gitu loh. Jadi coba teman-teman pikirkan di sini kegiatan pra membaca apa yang membuat anak mengerti tentang pola, mengerti tentang aturan, mengenai terus tahu tentang urutan. Jadi kalau saya bilang misalkan di sini adalah sebuah sendok sama garpu misalkan gitu ya. Permainan sendok sama garpu itu kan pola dan urutan dan aturan di dalamnya ya. Kita mainan, ayo deh ibu punya nih 4 sendok. Coba kamu urut coba begini cara mainnya. Misalkan ibu berikan contoh. Terus nanti anak mengurutkan sendok garpu, sendok garpu, sendok garpu. Terus menerus. Kayaknya anaknya udah ngerti, oh ditambahin lagi sendok, sendok, garpu, sendok, sendok, garpu. Itu permainan yang berpola, permainan yang apa namanya berurutan. Terus permainan-permainan yang di dalamnya adalah mencocokkan sebuah objek bisa, mencocokkan sebuah warna bisa. Contohnya apa ya untuk pra membaca? Warna, kita kalau bilang anak mencocokkan warna bukan berarti dia sedang belajar warna.
tapi dia kan sedang mengenal pola warna gitu ya, mencocokkan warna, misalkan warna merah dengan warna merah ya, dino merah dengan dino merah, dino kuning dengan dino kuning, dia udah mengerti. Nanti kita urutkan lagi nih sebagai pola kuning, kuning, merah, kuning, kuning, merah. Nah, itu adalah pramembaca gitu. Nah, itu kan supaya anaknya tahu nih tentang konsep pola, urutan, aturan. Terus di dalamnya lagi ada yang namanya kita mengenalkan read aloud. Di mana read aloud ini udah booming lah ya, ibaratnya di seluruh dunia gitu. Jadi di dalamnya adalah kita bisa melalui read aloud. Jadi bukan membaca keras-kerasnya, tapi membaca nyaring. Di mana nantinya anak akan mulai memahami apa yang kita baca. Anak akan memahami apa nih yang kita utarakan gitu. Jadi kita harus mengerti nih bahwa nantinya setelah read aloud, nah nanti ada yang namanya mengenalkan fonik ke anak. Jadi bunyi-bunyian huruf. Jadi fonik ini bukan dari Montessori, cuma Dr. Maria Montessori mengatakan bahwa membaca ya melalui bunyinya gitu. Sama halnya ketika berbicara, itu anak berbahasa melalui mendengar, sama halnya dengan membaca. Nah, untuk fonik ini sendiri benar-benar harus yang kitanya itu tahu bagaimana cara pengucapannya, bagaimana cara pelafalannya. Kalau misalkan anak bisa cepat membaca dengan fonik, berarti ada kemungkinan orang tuanya sudah bisa melafalkan fonik dengan benar. Karena kita nggak bisa bilang, misalkan beh untuk bola, beh untuk bola, nggak bisa. Karena kan beh itu kan dari bunyi p, e, dan h. Kan ada 3 komponen ya kalau kita ucap beh itu kan ada 3 huruf di dalamnya. Jadi kita harus belajar dulu nih bunyi foniknya seperti apa. Nah, fonik ini sendiri supaya nantinya membantu anak agar menyadari bahwa membaca itu dari beragam bunyi-bunyian huruf. Ketika kita bilang sama anak, mata. Oke, huruf pertama yang kamu dengar adalah bukan M, tapi gitu ya. Berarti bukan mata, kan bukan mata gitu ya. Tapi kita kalau bilang mata, itu kan berarti pertama kali yang kita dengar adalah gitu. Jadi di sini kita akan membantu anak menyadari tentang bunyi-bunyian huruf. Nah, terus diulang-ulang dengan repetisi permainan-permainan di pramenulis itu, dengan repetisi di read aloud itu, dengan repetisi di fonik itu, berarti kita sedang melakukan aktivitas pramembaca gitu ya. Jadi banyak banget ragamnya. Terus kalau misalkan lagi jalan-jalan sama anak, nemu daun, kita kelompokin daun, kita coba anak untuk mengurutkan daun, kita coba anak untuk mencocokkan daun. Nah, kan jadi bisa nih ya, pakai kayak gini, pakai apa yang ada di lingkungan. Nggak harus langsung melalui sandpaper letters. Terus kalau untuk pramenulis, nah, pramenulis itu adalah kombinasi, kalau tadi kita bicara pramembaca, sekarang pramenulis itu adalah kombinasi dari motorik dan kognitif gitu ya. Motorik dan kognitif gitu, iya. Jadi kan kalau motorik, kalau kita bilang menulis itu kan butuh yang namanya kekuatan jari-jari tangan gitu ya, kelenturan pergelangan tangan, kekuatan otot bahu, kekuatan otot punggung gitu ya, mata anak yang memang sudah siap, semuanya harus dipersiapkan gitu. Bahkan kita bilang bahwa untuk kegiatan pramenulis ini adalah kita fokus terhadap kesiapan fisik anak gitu loh. Jadi fisik anak tuh harus benar-benar kita persiapkan nih Mbak Sri, nggak yang ya udah berarti pakai pensil nanti anak tangannya dimasukin ke yang alat pembantu itu supaya pegangnya betul nih gitu ya. Nggak begitu, itu namanya pemaksaan gitu ya. Belum secara fitrahnya itu anak sudah berproses ke arah situ gitu. Ada step by stepnya. Tahapan menulis kan ada macam-macam ya, dari pincer grasp, terus Palmer's peanut grasp. Terus apalagi ya, tunggu saya lihat, ada digital promote grasp, ada quad prot grasp, ada dynamic
Trapper Grapes. Jadi kalau kita bilang urutannya itu adalah seperti ini. Kalau misalkan yang pertama pincer grapes itu tuh kan menjumput begitu aja ya Ibu Sri ya. Jadi tuh kayak anak menjemput seperti ini, anak ngambil. Coba deh kita ajak anak-anak ke taman misalkan. Nah yuk kita ke taman. Boleh bantu ibu kumpulkan batunya. Coba kita amati. Anak kita cara mengambilnya seperti apa? Dengan cara seperti ini atau dengan cara dia sudah seperti ini gitu loh. Nah kalau sudah seperti ini adalah pincer grapes gitu. Terus coba kita lihat ketika anak mewarnai. Kalau misalkan pegangnya seperti ini adalah Palmer Spinach Grapes. Jadi di mana megangnya seperti ini, ada usianya nih, usianya rentang seberapa tahun gitu ya Ibu Sri ya. Terus nanti habis kayak gini berapa tahapan apa lagi dong? Terus nanti tahapannya itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi anak akan refleks dengan sendirinya, belajar akan berubah dengan sendirinya seperti ini. Terus dia mewarnai seperti ini adalah digital promote grapes. Jadi seperti ini. Terus nanti selanjutnya anak akan menulis dengan cara seperti ini. Jadi kayak dikumpulkan semuanya. Biasanya di usia anak usia 3 sampai 4 tahun atau bahkan 4,5 tahun gitu. Ini namanya word report grapes ya. Jadi kayak gini. Nah, normalnya anak kan seperti orang dewasa ya, kalau nulis kayak gini, ini sudah masuk ke dynamic triple grapes. Jadi untuk sampai proses di sini, ini butuh yang namanya stimulasi, bukan diomongin, Dek, pegang pensilnya loh, itu nggak bener, gini caranya gitu. Misalnya anak lagi refleks gini loh caranya nih, dibenerin sama kita, itu nggak boleh gitu. Ada prosesnya, ada aturannya, ada caranya. Bahkan ketika anak menikmati memegang alat tulis, kita harus lihat, kita harus observasi gitu, kita harus melihatnya dalamnya. Terus stimulasi apa sih yang harus kita berikan ketika mempersiapkan anak belajar membaca dan menulis ini nih gitu ya. Untuk membaca kita udah cerita nih panjang dan lebar. Untuk menulis ini juga adalah ada 7 ya, kalau saya bilang ada 7 stimulasi yang harus kita lakukan gitu ya. Ada 7 nih tahapannya. Yang pertama ada yang namanya stimulasi sensory system. Yang kedua ada diskriminasi visual. Yang ketiga ada mengenal orientasi kanan dan kiri, atas dan bawah, depan dan belakang gitu ya. Terus yang keempat ada koordinasi mata dan tangan gitu. Yang kelima ada kontrol gerakan, di mana anak tahu nih kapan harus stop, kapan anak harus lanjut gitu. Terus ada yang namanya pincer grapes tadi tentang alat-alat tulis tadi. Terus di sini ada tentang stimulasi fokus dan juga konsentrasi gitu. Jadi ada 7 nih yang harus kita ingat dalam stimulasi kegiatan pramenulis anak. Jadi tahapannya detail banget. Kalau misalkan kita bilang anak belajar membaca nanti deh kalau udah 6 tahun aja, sadarkah bapak-bapak dan ibu-ibu di dunia ini ya, saya nggak bilang di Indonesia Raya karena Ibu Sri ada di Austria, di dunia ini ya, bahwa ketika anak belajar membaca nggak mungkin dong ketika dia mau masuk SD baru dia dikasih stimulasi pramembaca, pramenulis yang prosesnya sangatlah panjang. Bahkan anak saya, nah tunggu pinjam ya anak sebentar, nih anak saya tuh udah menemani saya sambil menulis hari ini. Ini prosesnya menulis panjang seperti ini gitu ya. Ini prosesnya panjang sampai berhalaman-halaman kayak gini tuh prosesnya panjang dengan stimulasi yang sudah tadi saya lakukan, yang saya sebutkan ada stimulasi sensory system dan lain sebagainya. Begitu Ibu Sri. Luar biasa ini para parent semuanya. Jadi harus dicatat sebenarnya ya, semuanya isi banget nih Uma. Yang sebenarnya prosesnya kalau harus dirunut ya Uma satu-satu gitu. Dan apa ya, sebenarnya kita harus kayak mikir lagi atau merenung lagi gitu. Apa betul kita pas udah anak mau SD, udah kamu tahu besok SD gitu, langsung dikejar semua-semuanya gitu. Padahal persiapan membaca dan menulis itu sendiri mulainya sejak anak lahir gitu. Dan tugas kita adalah sebagai orang tua, adalah sebagai observer gitu ya. Kita observ anak kita sehari-hari, menghabiskan hari bersama anak. Ketika kita mengajak dia untuk berkegiatan, kita tahu ternyata oh anak saya udah di posisi Palmer Grapes nih penanya gitu, ternyata masih belum, berarti harus dikasih stimulasi selanjutnya begitu ya Uma. Jadi jangan anak yang masih Palmer Grapes langsung dikasih
tugas untuk menulis gitu ya Uma. Salah banget berarti ya. Masya Allah. Ini Uma selanjutnya. Jadi caranya berarti kalau kita anak udah siap untuk menulis itu berarti gimana Uma? Udah nunjukin yang step-step tadi ya? Udah kalau menulis udah kayak orang dewasa, megang penanya gitu. Atau bagaimana sih Uma kalau membaca? Jadi kalau di sini adalah ketika kita melihat ya, kalau mengobservasi. Jadi kita mengobservasi anak, kapan nih kira-kira anaknya tepat atau cocok untuk masuk ke area membaca dan menulis gitu ya. Jadi sebetulnya di sini kita harus harus tahu dulu nih tahapan-tahapan dari pramembaca dan pramenulis itu tadi. Ketika kita sudah memberikan stimulasi ke anak gitu ya, kita sudah memberikan stimulasi ke anak, kalau bisa kita itu punya catatan, nggak cuma tuh ngelihat doang. Oh, hari ini anakku tuh dalam Palmer Grapes misalkan ya. Kita tuh harus tahu nih bahwa seberapa lama anaknya kita megang pensilnya. Itu kadang saya suka ngelihat menit atau detik yang ada di handphone. Jadi saya ngelihat seberapa lama nih anak saya bisa untuk menulis gitu loh, tahan untuk menulis misalkan, atau seberapa lama anak saya ini betah nih dalam kegiatan pramenulis misalkan gitu. Untuk melihat, berarti kalau anak siap menulis itu ketika dia pegang pensilnya itu udah bener ya, nggak seperti itu juga. Karena ketika pegang pensilnya udah bener juga, kita harus tahu nih, kesiapan menulis itu nggak hanya pegang pensilnya yang betul aja. Tadi saya sudah bilang ada fokus dan juga konsentrasi. Ketika menulis, apakah anak di sini sudah konsentrasi kah? Itu yang pertama ya. Terus ketika menulis, bukankah ketika kita menulis itu ada garisnya kan di buku, terus ada batasan-batasannya, berarti ada yang namanya kontrol gerakan. Apakah anak sudah tahu nih kontrol gerakannya? Ketika ada garis berarti dia tidak melewati garis gitu. Terus ada yang namanya ketebalan dan juga ketipisan gitu ya. Kalau menulis, kira-kira anaknya udah paham belum nih tebal tipisnya gitu. Nah, semakin detail lagi. Jadi harus kita observasi. Bahkan, permisi ya, Uma pinjam sebentar. Ketika saya melihat tulisan anak saya di sini, yang Gani tulis adalah huruf-huruf besar gitu ya, huruf-huruf besar semuanya. Jadi saya hanya melihat, oh ya nggak apa-apa, anak saya sedang tertarik huruf besar. Saya tidak menginterupsi bahwa, bukan begitu caranya, atau ayo kamu pakai sandpaper letters, itu enggak. Ketika gairahnya dia sedang belajar menulis, suka lagi menulis, ya udah saya berikan kesempatan dia menulis. Dan di sini adalah kayak Gani. Jadi cara kita adalah melihat, oh huruf apa aja nih yang kebalik, dia nulisnya pakai tangan kanan apakah tangan kiri, pegang penanya sudah betul atau belum gitu. Jadi gongnya sebetulnya Ibu, gongnya anak bisa membaca dan menulis itu adalah di usianya 6 tahun gitu ya. Jadi di usia 6 tahun. Kalau ada anak-anak ketika di usia 6 tahun ke atas, saya sih bilangnya nggak yang 6 tahun ya, lebih enaknya di 7 tahun plus lah ya. 7 tahun plus kok dia kayaknya belum mau menulis atau menulisnya susah gitu ya, pegang pensilnya masih di kayak usia 2 tahun, terus mengenal bunyi-bunyian huruf itu sangatlah lambat sekali, ya udah coba kita meminta pertolongan gitu. Tapi kalau anaknya Ibu masih di usia 4 tahun, 5 tahun, ya nggak apa-apa, itu masih berproses kok, itu sesuatu yang wajar kok begitu. Gitu, Uma, menarik sekali nih Uma, tapi sayang waktu kita udah mau habis ya. Jadi gimana ya Uma, ini ada yang bertanya apakah kita bahas satu-satu atau dicatat nanti Uma yang jawab, atau bagaimana Uma? Saya serahkan ke Uma nih, soalnya saya masih waktunya Uma bisanya sejaman ya. Takutnya nanti nggak apa-apa sih kalau menggolimi Uma. Oke, kalau saya sebetulnya fleksibel. Tapi Uma, anak saya kurang tertarik nih diajarkan hal membaca dan menulis. Bagaimana Uma?
Jadi kalau misalkan kita bilang anak saya ini nggak suka nih sama nggak tertarik gitu ya, saya harus tanya dulu nih sama ibu, anaknya usianya berapa, anaknya laki-laki atau perempuan, anaknya pakai screen time atau enggak, terus di rumah sama ibu atau enggak. Jadi pertanyaannya nggak bisa dijawab secara general gitu loh, harus benar-benar satu persatu gitu ya. Jadi kita harus tanya dulu nih, anaknya usianya berapa tahun gitu ya. Jadi supaya tahu bahwa tidak ketertarikan anak ini pasti ada penyebabnya gitu Ibu Sri. Jangan langsung dijudge ya Uma, ada banyak faktor ternyata di balik itu semua gitu. Jadi harus dievaluasi Betul. dulu nih. Mintanya bagaimana dan sama siapa anak sehari-hari gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Lalu kita lanjut kepada Learn with Zakaria. Aku merasa bersalah karena usia kakak dan adik berdekatan. Dulu si kakak lebih sering dengan ayahnya. Aku fokus baby on. Tapi ada pertanyaan di atasnya Uma. Izin bertanya Uma, bagaimana cara pendekatan ibu dan anak? Wah ini kayaknya out of topic sedikit ya Uma. Mungkin ada irisannya dengan menulis dan membaca. Karena anak pertama aku lebih cenderung dekat dengan ayahnya, namun mending ya anaknya turut dengan ayahnya, akan tetapi lebih manja gitu. Ini sebenarnya nggak masuk dalam topik kita ya Oma. Gimana nih Oma? Dia anaknya lebih dekat sama ayahnya gitu. Oke, jadi sebetulnya untuk kedekatan dengan anak, untuk koneksi, untuk bonding, yaitu kuncinya satu, bermain bersama, bersukacita bersama, gitu. Jadi nggak harus 24 jam, teman-teman di sini, ketika ingin dekat dengan anak, gitu ya. Jadi bikin koneksi dulu nih dengan anak, gitu ya, dengan cara kita bermain bersama. Bukan kita menggurui, tapi kita mendampingi, kita bermain bersama-sama. Jadi kalau anaknya dia mau menggambar, ya kitanya ikut menggambar. Kalau anaknya mewarnai ya kitanya ikut mewarnai. Kalau anaknya misalnya dia sedang pegang buku ya udah kitanya bacakan buku misalnya gitu. Jadi atau kenapa anaknya dekat dengan bapaknya? Kita coba lihat lagi. Kedekatannya ini bisa disebabkan karena bapaknya manjain anak gak ya? Misal semua keinginannya harus diturutin, semua keinginannya harus dipenuhin. Kita kan juga harus ngeliat ya. Tapi yang namanya orang tua itu harus satu misi dulu nih. Ketika memang sama-sama nggak nurutin kok, bapaknya juga sama aku gitulah. Coba kita lihat lagi seberapa sering ibu memberikan batasan dengan logis dan tidak logis gitu loh. Jadi kita harus berikan kebebasan dengan anak atau batasan-batasan dengan anak itu sesuatu yang logis misalkan gitu. Terus sehari berapa sering ibu ini bermain bersama anak gitu. Jadi bermain adalah kunci ya ibu. Jadi kalau saya pribadi nih ya, kalau ngerasanya dulu anak saya tuh kayaknya kok sikapnya ini ya lali-lulala banget gitu ya, banyak banget tingkahnya bikin saya tarik nafas, keluarkan nafas. Pasti habis itu saya stop berkegiatan, terus saya bermain sama anak. Ayo kita main setengah jam. Saya pusatkan pikiran saya di anak saya tinggalkan semua pekerjaan. Jadi benar-benar bermain. Ketika anak maunya main mobil-mobilan, saya ikutin main mobil-mobilan. Mau anaknya maunya menggambar di papan tulis, saya ikutin bermain di papan tulis. Terus saya coba lagi misal anaknya baca buku, ikut baca buku. Iya, mau anaknya baca buku, ikut baca buku. Jadi bermain adalah jurus ajaib sih kalau saya bilang ya, kunci ya. Begitu Ibu. Masya Allah, ya betul nih. Jadi untuk yang disiplin tadi atau bonding antara orang tua itu harus diperhatikan ya Oma, ada kesamaan antara pola pengasuhan suami istri gitu ya. Jangan-jangan sampai ntar suaminya terlalu longgar dan ibunya terlalu strict gitu. Jadi sama ibunya dia nggak kurang dekat karena sering nggak dikasih gitu ya, sama ayahnya apapun itu dikasih gitu. Jadi harus dibicarakan lagi pola pengasuhannya. Terus satu lagi, kalau anak udah kayak mereka rengek-rengek minta bantuan umahnya atau pokoknya sibuk minta lebih dekat sama kita, itu adalah sinyal berarti anak butuh bonding gitu ya. Kasihlah waktu gitu. Ternyata betul Uma, kalau di pagi hari saya misalnya sibuk dengan pekerjaan atau sibuk di depan layar, dan ternyata si kecil udah bangun, dia bakal kayak taking attention gitu, seeking for attention. Bunda main yuk gitu. Iya sebentar, kadang-kadang kita nggak ngeh gitu ya. Dan dia selalu terus mendekati, padahal itu adalah sinyal ternyata dia
aku mau dikasih waktu untuk bonding sama bunda, sebenarnya gitu ya. Iya, Padahal nggak terlalu betul. lama loh, 15 menit, 5 menit udah cukup gitu. Kalau udah diisi Iya, tangki cintanya itu udah kayak, oke, aku bisa ngapain aja gitu setelah itu. Gitu. betul. Iya, jadi Ternyata sama apa ya semua namanya? anak. Sama, semua anak sama. Karena anak itu suka bermain dengan orang tuanya gitu ya. Jadi kalau misalkan, lima anakku nggak mau kok main sama aku, misalnya coba ibu cek kembali. Anaknya kalau anaknya ibu main sama anak, ibu pegang handphone nggak? Atau ibu lihat TV nggak gitu loh. Jadi ya kita bermain nih, kayak sekarang misal saya ngobrol sama Ibu Sri itu ya ngobrol, hadap-hadapan, komunikasi. Bukan lagi ngobrol, saya pegang handphone gitu-gitu misalkan ya. Jadi nggak usah lama-lama sih, 15 menit aja cukup gitu ya. Kalau bisa setengah jam lah. Saya meluangkan waktu setengah jam ya paling tidak bermain bersama anak begitu. Iya, luar biasa. Kayaknya udah terjawab ya, Uma. Ini juga ada tadi pertanyaan, kayaknya juga udah dijawab sama Uma. Untuk pengenalan pra membaca dan menulis alangkah baiknya dari usia berapa, udah dijelasin tadi ya, Uma. Itu dari Betul. sejak 0 Dari tahun lahir udah ya. dikenalkan ya anak terhadap baca atau menulis dengan menginvolvekan dia dalam kegiatan sehari-hari, bacain buku, diajak ngobrol, seperti itu ya, Uma. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini udah lewat sebenarnya. Kita cukupkan aja kayaknya, Uma. Dan ini semuanya Baik. ilmu semua loh teman-teman semua. Jadi kalau nanti pengen, ini kan udah mau selesai nih, saya bakal post nanti di Instagram saya. Mungkin silakan bisa dilanjut nontonnya atau diulangi lagi. Dan dicatat. Kalau misalnya ada yang bertanya, silakan nanti boleh nggak Uma yang DM Uma atau nanya ke Uma gitu. Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Tapi mohon maaf ya kalau nggak fast respon gitu. Oke, kita cukup sampai di sini. Uma ada sepatah dua patah kata pesan-kesannya sebelum Apa kita ya, kalau mengakhiri saya selalu live IG kita. Oke. Jadi kalau saya selalu bilang ya bahwa sejatinya mendampingi anak di dunia ini itu bukan agar anak bisa baca, tulis, hitung gitu ya. Yang kita fokuskan adalah bagaimana anak merasa aman, bagaimana anak merasa dicintai, bagaimana anak merasa dihormati gitu ya. Jadi proses anak belajar membaca, menulis, berhitung itu ada waktunya gitu ya, ada ketetapannya. Jadi bagaimana anak bisa baca, tulis, hitung, ayo kita bermain bersama anak, ayo kita bersuka cita bersama anak gitu Ibu. Jadi jangan fokus terhadap membacanya, jangan fokus terhadap menulisnya, tapi ayo kita fokus terhadap bermain bersamanya gitu ya. Oke. Luar biasa, ya betul. Terima kasih Uma. Selamat melanjutkan Iya. aktivitasnya. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin ada salah dalam berkata-kata. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Uma. Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih teman-teman semuanya.